Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu di tahun depan. Seperti biasa, aku disclaimer ya teman-teman, readingan ini sifatnya adalah general reading dan ini fun reading dan ini hanya prediksi ya, kebenaran hanya milik Tuhan. Jadi tidak bisa resonate, bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semua ya. Ambil saja pesan baiknya, buat pesan buruknya buang ya. Karena bacaan ini kan ambilnya jadi energi banyak orang ya, bukan personal reading ya, ini general reading. Jadi kalian harus bijak-bijak menyikapinya ya. Kalau misalnya ada sebagian yang sesuai, sebagian enggak, karena ini adalah energi banyak orang ya. Dan bisa jadi ini juga adalah energinya vice versa ya, kebolak-kebalik antara kamu dan dia dengan kamu, misalnya kayak begitu ya. Sesuaikan diri kalian ya. Kemudian kalau memang kalian dengar benar-benar tidak sesuai energinya, tinggalkan saja readingan ini. Kalian cari readingan lain yang benar-benar sesuai dengan energi kalian ya. Bacaan ini juga terbuka buat cross watcher yang pengen lihat Scorpio. Ayo kita kulik-kulik Scorpio-nya ya. Oke, kita mau mulai. Ini aku sudah shuffle ya teman-teman Scorpio. Yang pertama kita mau lihat energi cinta yang ada dalam dirinya dia ya Scorpio saat ini. Di sini dia ada surprise. You may be surprised. Kamu mungkin terkejut. Kita mau lihat ya hal-hal apa yang ternyata membuat bisa jadi energinya dia, kenapa saat ini dia terkejut, kenapa ada hal-hal yang mengejutkan seperti itu ya. Kita mau lihat situasi dia saat ini yang ingin kembali kepadamu itu seperti apa. Di sini ada retaliation, ada punish, ada payback, ada revenge. Retaliation ini adalah pembalasan, kayak apa ya, balas dendam kayak gitu ya. Jadi ada perasaan yang lagi gak karuan nih di dalam dirinya ya. Kayak dia lagi marah energinya, aku lihat kayak lagi kesel, kayak pengen balas dendam, kayak pengen menghukum seseorang gitu. Nah ini bisa jadi ada hubungannya dengan surprise. Bisa aja ada sesuatu hal yang terjadi yang surprise di matanya dia gitu ya, sehingga membuat dia benar-benar kayak sesuatu nih nggak mungkin nih, kenapa sampai bisa terjadi kayak begini, sampai dia kesel banget gitu, kayak begitu ya energinya. Oke, kita mau lihat lagi di sini ada apa? Ada unconditional, ada genuine, ada certain love. Unconditional, ada cinta yang tak bersyarat, aku melihatnya gini ya. Unconditional itu tak bersyarat, tapi di sini ada cinta, aku melihatnya di sini juga ada love, berarti ada cinta yang tak bersyarat. Ada cinta sejati. Bisa jadi dia memiliki cinta sejati, cinta yang benar-benar buat seseorang ya. Tetapi cinta yang tulus, tetapi cintanya yang tulus itu telah terluka. Kalian bisa lihat di sini ya, di sini ada hatinya itu hitam ya, kemudian dia terbakar. Ini ada api ya. Jadi aku melihatnya dia hatinya itu tersakiti, hatinya terluka, cintanya kayak gosong, cintanya kandas gitu. Cinta yang dia berikannya dengan tulus, cinta yang dia berikan tak bersyarat ya, tapi ternyata melukainya ya. Hatinya sampai hitam, sampai gosong, sampai perih kena api gitu. Entah luka apa yang telah dilakukan pasangan kepada dia gitu. Kayaknya nih pasangannya itu entah mengkhianati, entah melakukan apapun, itu membuat dia sangat terluka gitu ya. Sehingga ini juga yang membuat surprise tadi ya, ternyata ada surprise di mana dia menyayangi seseorang tanpa syarat, ternyata orang itu membalasnya dengan luka yang seperti ini, kayak begitu ya. Cintanya berbalas dengan duka gitu. Kemudian di sini ada cleansing, ada meditation, ada clearing space, ada removing negativity. Ya, dia sepertinya mau pembersihan gitu ya. Dia mau pembersihan diri, dia mau membuang semua hal-hal yang negatif. Jadi dia melakukan pembersihan diri, dia melakukan dengan meditasi kalau aku lihat ya. Dia membersihkan ruang-ruang di dalam dirinya dia gitu, menghilangkan hal-hal negatif yang ada dalam dirinya gitu ya.
Saat masalah datang yang dia lakukan adalah meditasi sih aku lihat ya, untuk melepaskan pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif gitu ya. Aku merasa dia menyelesaikan masalahnya itu dengan sangat bertanggung jawab gitu ya. Jadi dia tidak lari dengan hal-hal yang negatif gitu ya, tetapi dia lari kepada Tuhan, dia lari kepada semesta, dia membersihkan dirinya ya. Kalau seandainya dia memang memiliki salah atau apapun yang dia lakukan itu sudah tidak sesuai lagi yang dengan yang seharusnya, di sini dia meng-cleansing semuanya gitu. Ya, jadi dia bertanggung jawab, dia dewasa dalam bertindak dan dia melakukan yang terbaik untuk dirinya dia gitu. Dia nggak mau membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Kemudian di sini ada anxiety, ada scare, ada panic. Ada kecemasan ya, anxiety, kecemasan, ada ketakutan gitu. Menurut aku ini adalah hal yang umum terjadi ya ketika seseorang itu sakit hati, sedih, terkhianati, tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Pasti dia merasa sedih, merasa cemas, merasa takut. Apapun yang ingin dia putuskan kayak dia takut salah gitu ya. Banyak hal yang berat lah di pikiran dia yang dia ingin putuskan tapi dia merasa ragu-ragu, dia gelisah. Mungkin dia bisa di sini dia sakit mah berat seperti itu ya. Dan ini yang sedang dia alami. Jadi aku melihatnya di sini dia energinya marah, sepertinya seperti energi tersakiti yang dalam lah di sini ya. Tetapi dia melarikan dengan hal-hal yang baik, melarikan diri kepada hal-hal yang baik sih gitu. Oke, sekarang kita mau lihat ya, seperti apa dia memandang dirimu. Di sini ada Seven of Swords. Seven of Swords di sini dia memandang kamu sebagai seorang yang berani, sebagai pemberani gitu ya. Orang yang tidak bisa dimanfaatkan gitu. Kamu orang yang waspada gitu terhadap sekeliling, baik di rumah, di kantor, di jalan gitu ya. Kamu orangnya selalu waspada, selalu menjaga diri dengan baik gitu. Kemudian di sini ada Two of Pentacles. Dia memandang diri kamu adalah orang yang bisa membuat hidup kamu itu seimbang. Kamu bisa mengatur hidup kamu selaras, harmoni gitu ya. Jadi kayak kamu juga pandai mengatur keuangan kamu dengan baik gitu. Seberapapun yang kamu punya, kamu mencoba meseimbangkan gitu ya, antara apa yang kamu peroleh dengan apa yang kamu keluarkan gitu ya. Kamu cermat gitu dalam memanage uang kamu gitu. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Dia memandang kamu sebagai kamu orang yang tenang ya. Kamu tuh dewasa. Kamu itu orangnya matang lah ya. Kemudian di sini juga kamu sangat mapan sih gitu ya. Kamu tuh tulus, bijaksana gitu. Kayak kamu tuh orang yang ringan tangan gitu, siap membantu orang yang membutuhkannya. Apapun orang itu, siapapun orang itu gitu ya. Kamu selalu mau meluangkan waktu, meluangkan tenaga, mengeluarkan uang kamu gitu ya. Kamu benar-benar orang yang penuh kasih sayang gitu. Kepada siapapun tuh kamu penuh kasih sayang. Penyayang lah gitu ya. Kemudian di sini kamu ada Eight of Swords. Eight of Swords di sini kamu sebenarnya orangnya itu lebih ke introvert menurut dia ya. Kamu lebih orangnya tuh sebenarnya lebih tertutup, lebih senang di antara keluarga sendiri, lebih senang, lebih nyaman di dalam rumah kayak begitu. Kalau misalnya pergi ke tempat-tempat rame pun ya cuman sebentar dan kayak udah nggak betah, kayak udah pengen pulang gitu, nggak mau gitu berlama-lama di tengah-tengah keramaian seperti itu. Jadi kamu tuh kayak orang yang mageran gitu, agak sulit gitu keluar dari zona nyaman kalian, itu kalian agak males gitu. Oke, sekarang kita mau lihat lagi mengapa dia ingin kembali kepada kamu, ingin terhubung lagi dengan kamu. Di sini ada ship ya. Ship di sini aku lihat bisa jadi seseorang ini ingin terhubung lagi dengan kamu karena dia kayak pengen
bertemu dengan kamu dan membawa kamu ke tempat dia berada. Aku melihatnya dia ini LDR ya sama LDR, sorry. Kalian itu berbeda jarak, berbeda waktu, bisa jadi berbeda tempat gitu. Kalian berjauhan lah, situasinya tuh berjauhan. Dan sepertinya dia ingin datang kepada kamu, dia ingin sepertinya membujuk kamu, mengajak kamu untuk bisa ikut dia ke tempatnya dia berada saat ini gitu. Kemudian di sini ada clouds ya. Dia sedang merasa galau, bimbang gitu. Sehingga dia kayak ingin mencari kamu. Dia ingin terhubung lagi. Karena dia bingung, dia tidak tahu harus kemana. Yang dia ingat itu adalah dirimu. Yang dia ingat adalah dirimu orang yang penyayang, yang mau menerima siapapun itu. Jadi dia merasa percaya diri, dia merasa bahwa kamu orang yang mungkin pernah dekat, mungkin pernah kamu sayang, seperti itu ya, pernah jadi teman, pernah jadi sahabat. Jadi kamu merasa yakin bahwa kamu akan mau menerima dia lagi gitu. Kemudian di sini ada heart ya. Aku melihatnya dia ingin terhubung karena dia memang masih dia sangat mencintai kamu ya. Dia ingin kembali bersama-sama lagi dengan kamu gitu. Dia merasa telah salah bersama dengan orang lain seperti itu. Dia salah memilih orang gitu. Kenapa aku nggak memilih Scorpio pada waktu itu, kayak begitu sih. Jadi dia ingin mencoba menawarkan hatinya lagi kepada kamu lah, ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada bear gitu ya. Dia merasa dia ingin kembali itu karena kamu itu sebenarnya sangat berarti baginya ya. Kamu memiliki pengaruh yang besar dalam perjalanan hidupnya dia selama ini gitu. Support kamu, cara kamu mencintai dia, cara kamu memperhatikan dia, yang begitu besarnya itu ya. Itu sangat berarti buat dia, sehingga dia memang sangat sulit melupakan kamu gitu. Oke, sekarang kita mau lihat seperti apa perasaannya yang tersembunyi ya. Di sini ada I'm grateful for the spiritual lesson. I'm grateful for the spiritual lesson. Aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya. Jadi dia merasa kemarin-kemarin bersama kamu, kalian yang Scorpio si bijaksana, si penuh nasihat, si penuh kasih sayang, itu membuat spiritualnya dia itu terus bertumbuh gitu ya. Dan mungkin bisa jadi ketika bersama Scorpio, ibadahnya dia pun berjalan dengan baik. Mungkin kalian bisa ibadah sama-sama sehingga meningkatkan spiritual dia gitu ya. Sehingga banyak pelajaran yang dia dapat dari kamu gitu. Kemudian ada I know I mess up everything. Aku tahu aku sudah mengacaukan semuanya. Aku mengacaukan segalanya gitu ya. Dan dia di sini seperti memang dia ingin datang meminta maaf atas hal ini ya. Bisa jadi mungkin hubungan kalian dulu baik-baik, kemudian dia kacau karena dia memilih orang lain, dekat dengan orang lain, seperti itu. Dia melupakan semua kebaikan Scorpio gitu ya. Jadi dia menyesal, dia sudah mengacaukan segalanya gitu. Kemudian di sini ada talking, berbicara ya, dia sangat rindu bisa bercakap-cakap, ngobrol lagi sama kamu, bicara dari hati ke hati, ngobrol empat mata sama kamu, curhat-curhatan, bisa cerita apapun sama kamu kayak begitu ya. Dia sangat rindu masa-masa itu, saat-saat seperti itu gitu. Kemudian di sini ada healing heart. Healing heart di sini ada penyembuhan hati ya. Mungkin di sini dia yang sedang terluka, dia yang sedang sakit hati gitu ya. Jadi dia merasa bersamamu akan dapat menyembuhkan semua luka-luka, bisa menyembuhkan patah hatinya dia gitu. Kamu bisa memberinya semangat untuk bangkit lagi gitu ya, untuk tidak cemas lagi, tidak takut lagi, untuk berani lagi berjalan maju terus ke depan gitu ya, untuk tidak patah semangat kayak begitu ya. Jadi dia merasa penyembuh hati itu adalah kamu Scorpio ya. Oke, buat Scorpio ya, kalau misalnya dia datang kembali,
Mungkin kebaikan hati kamu bisa membantu dia untuk bisa bangkit lagi ya. Tapi untuk kembali berkomitmen itu tanyakan lagi kepada hatimu yang terdalam ya, Scorpio. Sekarang kita mau lihat seseorang yang ingin kembali dan terhubung lagi denganmu. Itu zodiaknya apa? Mungkin ada yang ketarik sama aku di sini ya. Oke. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Libra, ada Pisces, Virgo, Leo, Taurus, Capricorn, ada Scorpio. Oke. Sekarang kita mau lihat angka ya, teman-teman Scorpio. Mungkin di sini ada angka-angka yang sangat berarti buat kalian berdua. Kalian cek sendiri, mungkin tanggal lahir, hari jadian, nomor rumah dia, nomor mobil, nomor apapun yang mungkin terkoneksi dengan kalian. Di sini ada 18, 13, 3, 4, ada 80, 90, ada 95, 7, 24, 28, 19, 22. Oke. Kemudian kita mau lihat inisial ya. Kita cek dulu ya. Seseorang yang ingin kembali terhubung lagi dengan kamu, apa inisialnya? Untuk Scorpio. Di sini ada L, ada F, ada S, ada O, ada T, ada D, ada Z, ada S lagi, ada L lagi, kemudian ada N, ada I, ada K, ada I, ada T, ada D. Oke Scorpio, aku rasa ini saja yang aku punya buat kalian ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Sehat selalu buat Scorpio. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Terima kasih buat Scorpio. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.